Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV. Untuk brandnya adalah Sharp 32 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya untuk TV ini terkadang hidup, tapi terkadang itu susah start. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk TV-nya. Lanjut. Untuk kali ini TV saya sudah bongkar untuk cover belakangnya, dan bisa kita perhatikan bareng-bareng di sini. Ini adalah power supply-nya. Selanjutnya ini adalah mainboard utamanya. Selanjutnya untuk melakukan perbaikan TV yang terkadang itu mati sendiri adalah kita pastikan untuk tegangan yang disuplai dari power supply-nya ini keluar dengan normal. Setelah power supply ini bekerja dengan normal, tentunya kita harus melakukan pengecekan di area mainboard-nya ini. Dan di mainboard-nya ini banyak komponen-komponen step down. Nah, di sini teman-teman, ini banyak banget komponen-komponen IC step down yang mengkonverter tegangan dari power supply-nya yang kemudian di drop dan disalurkan ke komponen-komponen yang lainnya. Dan untuk mempermudah proses perbaikan, tentunya kita harus mengetahui bagaimana skema dan cara kerja dari modul power supply beserta mainboard-nya ini. Dan untuk mempermudah proses perbaikan, tentunya kita harus download untuk skematik manual service dari TV Sharp ini, agar kita lebih mudah untuk mencari kerusakannya. Selanjutnya ini adalah manual service untuk TV Sharp dengan tipe LC32L407i. Di sini terdapat beberapa skema atau manual service-nya, bisa kita lihat di halaman-halaman bawah. Coba kita cari terlebih dahulu. Untuk poin ini permasalahan mengenai no power atau troubleshooting untuk no power, kita bisa melakukan pengecekan untuk kabel cord AC-nya di sini. Selanjutnya kita cek untuk output dari power supply-nya di pin 7, 8, 9, 10 itu harus terukur 13 volt. Dan jika ini oke, lanjut kita melakukan pengecekan di poin berikutnya untuk IC detect di pin 14. Jika ini semua oke, nah, di sini kita harus pastikan untuk komponen-komponen yang ada di mainboard-nya, diantaranya di IC 9606 itu harus ada 1,26 volt, di IC 9603 itu harus ada output 2,6 volt, di IC 9602 itu harus ada tegangan standby 3,3 volt, selanjutnya di IC 9653 itu harus ada tegangan 3,3 volt, dan di IC 9652 itu harus ada tegangan 5 volt. Selanjutnya juga kita bisa melakukan pengecekan di skemanya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, di poin main power, di sini untuk output dari power supply itu harus ada tegangan 3,3 volt dan 13,5 volt, serta AC detect atau AC control. Dan tegangan 13 volt ini masuk ke IC 9651 yang kemudian outputnya itu harus 5,65 volt. Dari output IC 9651 ini kemudian masuk ke IC 9602 yang kemudian outputnya menjadi tegangan standby 3,3 volt. Di sini juga ada 5 volt yang ke USB. Selanjutnya masuk ke IC 9603 untuk outputnya 2,6 volt. Dan IC 9652 untuk outputnya 5 volt. Di sini untuk output 3,3 volt dari sini itu masuk ke IC 9606, dan ini adalah IC step down juga yang kemudian outputnya itu harus 1,26 volt. Dan ini pun untuk men-trigger tegangan ke panel. Ini power panel masuk ke transistor ini yang kemudian di-trigger oleh IC 9606, dan outputnya akan masuk ke panel LCD. Nah, di sini teman-teman, panel.
seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecekan output dari komponen-komponen ini, apakah ada kejanggalan dari 13 volt kemudian di drop menjadi 5 volt dan menjadi outputnya 1,6 dan lain-lain, 3,3 juga. Dan kembali kita ke mainboard utamanya. Lanjut. Di sini coba saya colokkan dan kita ukur untuk tegangan output dari power supply-nya. Sudah saya colokkan dan kita lakukan pengukuran tegangan di output dari power supply-nya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 13 voltnya terukur 11,9 volt. Dan sekarang turun teman-teman, terukur 7,45 volt. Dan coba saya tekan tombol powernya di sini. Nah, bisa teman-teman lihat, sekarang naik menjadi 11,9 volt kembali. Selanjutnya untuk tegangan nah, barusan teman-teman dengarkan ada raster terdengar, cuma mati kembali ya. Di sini untuk tegangannya turun kembali dan coba saya tekan powernya kembali. Nah, naik, turun kembali, saya tekan kembali. Nah, sekarang naik 11,9 volt kembali dan turun lagi. Saya tekan kembali, naik lagi. Nah, turun kembali. Dan artinya untuk TV ini nampaknya protect ya mungkin ya. Coba saya tekan tombol powernya kembali. Nah, naik, turun lagi. Sekarang naik. Untuk output di backlight-nya di sini harusnya normalnya 24 volt ya teman-teman. Nampaknya untuk 24 voltnya nggak ada ya. Oh ya, ini ada 39 volt tapi hilang. Sempat ada, coba saya tekan tombol powernya. Nah, ini ada tapi hilang lagi, saya tekan lagi. Nah, itu ada dan hilang lagi. Nah, itu hadir 39 volt. Kita tunggu sesaat apakah hilang kembali. Nah, hilang, hadir seperti itu. Harusnya kisaran 24 ya, 24 volt, tapi ini sampai 36 dan hilang kembali, hadir lagi, hilang kembali, hadir lagi seperti itu. Sekarang hilang, hadir, dan tegangannya itu gerak-gerak ya teman-teman, kadang 36, kadang turun, kadang hilang, seperti itu. Dan kembali kita ukur di output 13 voltnya. Nah, nampaknya 13 voltnya ngedrop lagi. Saya pencet tombol powernya kembali, ini itu naik lagi. Di saat 12 volt di sini apakah hadir? Nah, kadang hadir, kadang hilang. Nah, ini hadir, hilang. Saya tekan tombol powernya kembali. Nah, kadang hadir. Sementara untuk 13 voltnya di sini sudah hilang, turun. Saya tekan, naik, hilang lagi. Nah, sekarang naik. Selanjutnya di oh ya, ini nampaknya protect. Dan selanjutnya di output yang normal seperti ini, coba kita ukur untuk output yang lain mengarah ke IC-nya di sini. Ini udah hilang lagi. Coba saya pencet kembali. Nah, ini naik, hilang lagi, naik. Dan di saat normal apakah output IC-nya normal ya? 5 voltnya terukur normal, 5,5 volt normal. Selanjutnya di IC lain namanya udah hilang lagi. Coba di sini di output IC yang lain. Nah, ini nampaknya ada 5 volt di sini. Nah, ini 5 volt di sini nyampe. Selanjutnya di sini 3,3 volt nyampe. Ini 5 volt di sini nyampe. Tapi di sini ngedrop nih. Output di IC ini ngedrop 0,113. Sedangkan di sini oh iya, di sini sudah hilang. Coba saya tekan tombol powernya dan kita ukur di sini. Oh, di sini ada 5 volt teman-teman. Di IC regulator nampaknya normal ya. Ini hilang, coba saya tekan tombol powernya. Nah, di sini juga 2,6 voltnya hadir. Dari hasil pengukuran ini di IC step down regulator yang di sini itu nampaknya normal. Tapi di
output mengarah ke driver backlight nampaknya hadir hilang ya, dan output dari power supply-nya pun, nah ini sekarang mati lagi. Saya coba tekan kembali, nah ini hadir hilang lagi, ngedrop maksud saya, ini hadir hilang lagi, masih ada. Tapi nampaknya ke driver backlight ada kejanggalan. Nah, bisa teman-teman lihat terukur 36 hilang, ini 3 volt. Di saat 3 volt mungkin output power supply-nya mati lagi ya, atau ngedrop lagi. Di sini coba saya ukur. Oh iya, di sini masih 11,9. Tapi output ke driver backlight-nya, nah di sini masih ada. Cuma output ke driver backlight-nya 3,3 nya hadir sebagai PS on-nya, PL on-nya. Tapi untuk output ke driver backlight-nya nggak hadir ya teman-teman. Ini nampaknya hilang lagi. Oh ini masih ada. Ya, ke driver backlight-nya nampaknya nggak ada teman-teman. Ya, output ke driver backlight-nya nggak ada. Adanya ini backlight on, BL on 3,2, 3,3. Tapi untuk VCC in ke driver backlight-nya nggak ada. Ya, coba akan saya telusur lebih detail untuk kasusnya kali ini tuh sumber permasalahannya tuh di mana. Selanjutnya ke Tikon 12 volt apakah hadir? Pastinya belum ya teman-teman, karena memang ini TV belum setar nih. Ke port USB 5 volt, ya port USB juga belum hadir. Oh nampaknya hadir, cuma ngedrop ya, goyang-goyang. Ya mungkin goyang-goyangnya itu karena ke driver backlight-nya belum hadir. Ini belum hadir. Ada kemungkinan untuk driver backlight bermasalah, dan coba kali ini saya akan lakukan pembongkaran untuk power supply, mainboard, dan driver backlight-nya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah melalui proses penelusuran lanjutan saya di sini untuk poin main power, input untuk 13,5 volt tadi terukur hadir, terukur 12 volt kurang ya teman-teman, tapi nggak ada masalah. Selanjutnya saya telusuri untuk input 13 volt tersebut, ini masuk ke IC 9651 dan itu untuk outputnya tuh tidak ada masalah. Selanjutnya dari output IC 9651 terukur 5,6 volt dan itu tadi normal. Selanjutnya output dari IC tersebut masuk ke beberapa IC step down di sini. Untuk IC 9602 tadi terukur normal yaitu 3,3 volt. Untuk IC 9603 ini pun terukur normal, terukur 2,6 volt. Untuk IC 9652 ini pun normal, untuk outputnya terukur 5 volt. Selanjutnya dari IC 9652 ini kemudian masuk menjadi inputnya ke IC 9653. Nah di sini dari IC 9652 ini mengeluarkan output 5 volt yang kemudian masuk ke IC 9653 ini melalui R. Di sini R setengah watt, untuk ukurannya 8,2 ohm. Tapi tadi saya melakukan pengukuran untuk tegangan 5 volt ini setelah melalui R ini ngedrop teman-teman, hanya terukur kisaran 2 volt kurang. Dan setelah saya telusuri untuk R ini tuh nilainya melar, jadi R yang harusnya terukur 8,2 ohm ini menjadi kisaran 80 ohm, sehingga tegangan yang ditransfer dari IC 9652 ini melalui R ini menjadi ngedrop ke IC 9653. Tentunya dengan input yang ngedrop ini untuk IC 9653 ini pun mengeluarkan tegangan yang drop juga, yang normalnya harus 3,3 volt, tadi terukur cuma 2 volt sekian, dan itu sama dengan input setelah melalui R yang melar ini.
Jadi kesimpulannya dari sekian proses saya mengganti R9666 ini yang berukuran 8,2 ohm setengah watt ini dengan R biasa, dan alhamdulillah tegangan yang dialirkan ke IC 9653 ini menjadi normal dan outputnya pun menjadi normal. Selanjutnya coba kita lanjut menuju ke mainboardnya dan kita lihat fisiknya seperti apa. Dan untuk penampakan fisiknya di sini teman-teman, posisi R tersebut ini kali ini saya sudah ganti dengan R biasa. Untuk R ini berukuran 10 ohm, tapi tidak ada masalah, masih mendekati. Sedangkan untuk R aslinya itu ini teman-teman, saya taruh di sini. Untuk R-nya saya asingkan di sini. Dan setelah proses pergantian R tersebut, coba kita tes untuk TV-nya, kita ukur untuk outputnya. Saya colokkan untuk TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini TV udah hidup ya teman-teman, terdengar ada raster. Selanjutnya kita ukur untuk outputnya. Untuk 13 voltnya apakah hadir? Nah, di sini terukur 11,8 volt. Dan selanjutnya untuk output dari IC ini terukur 5,49 volt. Dari output IC ini masuk ke beberapa IC berikutnya. Selanjutnya langsung kita ukur di R yang ini. Ini untuk inputnya sebelum R itu terukur 4,996 volt. Selanjutnya untuk outputnya terukur 3,8 volt, dan itu sudah normal ya teman-teman. Selanjutnya coba kita intip untuk tampilannya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini TV sudah ada tampilan, dan kalau saya tekan tombol yang lain pun sudah respon. Nah, seperti itu. Tombol menu saya tekan pun sudah respon. Nah, selanjutnya TV akan saya rapikan biar kita lebih enak untuk setting-settingnya. Setelah TV saya sembling dan coba kita hidupkan kembali untuk TV-nya, saya colokkan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk TV langsung hidup ya teman-teman. Dan untuk TV ini belum support untuk siaran digital, tentunya kali ini saya tidak bisa mencobanya. Tapi dengan tampilan seperti ini saya bisa pastikan untuk TV sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produk.